Oke, kita mulai ya. Nanti teman yang belum join bisa apa namanya diajak. Baik, selamat pagi semuanya. Ini Selamat pagi, masih Kak. ya, masih ada yang bekerja atau sedang di rumah saja. Di rumah, Pak. Di rumah ya. Oke, siap. Terkait materi sudah dibaca-baca ya. Eh, Bentar. Ini. Oke, saya mulai dari apa materi dulu sebelum nanti ke praktik sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanya, bisa langsung di apa? Langsung interupsi saja, langsung bisa dipotong. Kalau untuk yang materi pertama hanya pengenalan terkait struktur data itu mungkin bisa dipelajari ya. Jadi untuk yang sekarang itu saya jelaskan sedikit tentang konsep dasar tipe data. Di sini ada yang eh, apa bekerja dan bekerjanya di bidang IT atau mungkin malah Bapak, sudah jadi programmer. iya, Ada ya? iya, Oke, saya berarti udah kerja programmer. Ada, Pak. Ada, Pak. programmer ya. Mantap. Berarti ini sudah kalau terkait tipe data udah hatam lah ya. Insya Allah, Pak. Oke. Kalau tipe data itu memang terkait dengan klasifikasi variabelnya. Biasanya memang kalau terutama beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi dan juga yang sekarang itu disimpannya di memori. Jadi apa namanya variabel tersebut itu memang disimpannya di memori sesuai dengan tipe datanya. Misalkan kalau integer mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar pemrograman atau pekerjaannya pemrogram itu sudah tahu untuk integernya. Jadi ada in, short, long, dan unsigned. Ini terkait di dalam apa namanya di dalam datanya. Nah, masing-masing tipe data ini memang mengambil alokasi di dalam memori seperti in itu 2 byte, gitu. Long itu 4 byte. Jadi jumlah batas nilai atau batas panjang lengthnya itu kalau di memori memang mengambil apa namanya ukuran tertentu. Kemudian kalau integer, kemudian float, ini biasanya digunakan untuk apa? Desimal ya. Untuk floatnya kadang juga double. Kalau misalkan satu apa float 32 bit itu tidak mencukupi, mungkin bisa digunakan untuk double. Terus tipe datanya eh, kalau disimpan di dalam database itu nanti memang dari jumlah panjang karakternya memang berbeda. Nah, di situ secara resources di komputer atau di server itu memang mengambil beberapa apa namanya bed di memori karena di situ sudah matok gitu untuk tipe data tersebut hubungannya sama di memori. Kalau di database ataupun disimpan di dalam file itu nanti juga mengambil apa namanya mengambil beberapa resources. Tipe data ini mungkin tidak semuanya disampaikan ya. Jadi yang pertama adalah integer, kemudian float, ini biasanya berhubungan dengan angka. Kemudian boolean itu yes or no, satu nol, apa namanya, hanya ada dua true atau false gitu. Kalau boolean hanya seperti itu.
Kemudian untuk karakter ini memang disimpulkan dengan apa length tertentu. Kalau teman-teman sudah belajar pemrograman atau di mata kuliah database itu kan ada karakter, ada string. Mungkin beberapa apa namanya pemrograman sekarang itu lebih mudahnya pakai string aja lah gitu, yang 256 misalkan. Jadi bukan apa namanya menggunakan karakter lagi. Nah itu style dari masing-masing programmer memang berbeda. Jadi nanti di beberapa tugas atau mungkin di beberapa apa kuis pemrograman setelah pembelajaran nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan karakter itu bagaimana, kemudian menggunakan string bagaimana. Lalu untuk apa namanya string biasanya memang digunakan untuk majemuk ya. Jadi bisa berisi angka, bisa berisi apa huruf, bisa berisi karakter. Yang dia defaultnya itu sebenarnya 256 eh, panjangnya gitu. Panjangnya itu defaultnya 256. Kalau karakter itu memang tersendiri ya. Jadi bisa apa karakter biasanya memang didefinisikan dalam apa namanya jumlah atau panjang tertentu seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan untuk yang di materi Pak Noviantri ini ada beberapa apa namanya contoh latihan gitu. Ini menggunakan C++. Ada string copy, kemudian ada string cat, lalu string len, string char. Nah, cuma di apa namanya di format codingan ini sebenarnya untuk yang C++ sekarang sudah tidak beberapa tidak ada atau sudah deprecated gitu. Sebagai contoh seperti Conio itu kalau teman-teman menggunakan C++ yang versi 11 ke atas itu tidak ada lagi. Jadi kalau misalkan apa namanya misalkan ini di coding di Borland C++ atau yang misalkan menggunakan Linux itu mengcoding copy paste itu beberapa tidak apa namanya eh, tidak bisa berjalan gitu karena library-nya itu sudah deprecated, sudah digantikan oleh library yang baru dan namanya bukan Conio. Itu salah satunya adalah Conio. Ada yang sudah mencoba apa kode program tersebut? Sudah ada atau belum ya? Ya, belum coba deh, Pak. Belum, Mbak. Belum nyoba Belum ya? nyoba. Belum, Pak. Oke. Maaf, Pak, tampilan materinya hilang, Pak. Oh, tampilannya hilang ya sebentar. Hmm, saya mau mencoba satu ya. Jadi ini menggunakan C++. Nanti mungkin di kuis dan juga apa namanya di pertemuan selanjutnya nanti itu eh, teman-teman bisa mencoba kode program. Cuma kalau dari materi ini sepertinya tidak bisa dijalankan karena beberapa apa namanya library itu yang ini sebagai contohnya. Ini merupakan library yang sudah ada. Nah, ini beberapa ini sudah tidak ada di versi yang C++ sekarang ya. Terus apa yang variabel tadi itu menggunakan yang ini tipe datanya char, kemudian nama variabelnya asal, lalu apa jumlah panjang karakternya adalah 100. Nah, beberapa komen ini memang berbeda-beda ya. Kalau cout ini untuk
menampilkan kalimat atau suatu kata, gitu. Menampilkan kalimat atau suatu kata, kemudian apa? Mengambil nama asal. Nah, karena untuk latihannya di sini adalah string copy, jadi mengcopy paste apa kalimat atau value di dalam string itu dari mengcopy paste asalnya apa kemudian di copy paste dengan kalimat apa. Nah, itu kalau di C++ menggunakan apa namanya variabel strcpy atau string copy gitu. Nah, saya memodifikasi apa namanya ini untuk kode program sederhana ini yang string copy. Itu kalau dijalankan, sebentar saya ganti ini dulu ya. Ini nanti bisa teman-teman latihan juga. Ada yang sudah pernah belajar Linux? Belum ya? Pada belum belajar ya? Oke, Pakai ini aja sudah sih Pak. belum? Sudah pernah ya, Mas Dio? Iya pakai aja sih Pak. Cuman nggak belajar kayak apa konvensional. Cuman ya otodidak gitu aja dipakai. Pakai Linux untuk apa, Mas? Di pekerjaan atau bagaimana? Linux kadang kalau dulunya itu kayak make buat ngoding. Cuman kalau sekarang di pekerjaan itu buat kadang setup untuk Docker gitu Pak. Buat ini deployment aplikasi. Berarti command Linux sudah terbiasa ya? Ya udah terbiasa Pak. Cuman kadang sering ketukar juga tuh karena kadang kan saya pakai Windows kan PowerShell Mm-mm. itu beda komannya kan Pak. Kadang sering ketukar. Oh, kalau pakai Windows, ini aja. em, WSL ya Pak. Ya, pakai WSL. Ini kan saya pakai Windows ini sebenarnya. Nah, di sini kan apa? Saya menggunakan, saya pasang Ubuntu sih, gitu. Jadi semua komen-komen itu apa namanya? Semua komen di sini ya full Linux. Jadi bukan Windows gitu. Bukan komen di Iya PowerShell ya Pak. atau di komen. Heeh. Nah, kalau mau apa? Ini agak ini dulu ya, eh, apa namanya, menyimpang dari materi sedikit ya. Nah, kalau di Windows mau belajar Linux bisa pakai WSL. Nah, itu nanti ada panduannya, mengaktifkan WSL dulu, kemudian kita menginstal apa distro Linux apa gitu. Kalau misalkan saya menggunakan distro Linuxnya kan apa Ubuntu 2204 ya. Nah, di sini untuk komennya fully Linux, jadi Sorry Pak. benar-benar seperti Ini layarnya Ubuntu. emang hitam Pak di saya doang. Eh, Ketikanya apa? Teksnya ada nggak Di saya dari? layarnya hitam Kalau doang di Pak. saya sama Pak, hitam juga, Pak. Nggak ada itu, nggak ada ketik tulisan. Ya, Nggak ada, Pak. Adanya ini ada Pak. kelihatan kursor aja. Oh, ketikannya nggak ada ya? Nggak ada. Bentar, kok aneh. Saya share screen aja coba. Kalau yang sekarang Nah sekarang kelihatan Pak. Udah, Pak. Coba. muncul ya? Iya, Oke. betul. Nah, ini WSL di Windows gitu. Jadi komennya beneran Windows. Kalau mau PowerShell ya bisa aja. Nah, ini baru PowerShell. Di sini nggak ada, tidak ada misalkan tadi komen untuk melihat apa namanya, melihat bukan rilis suatu distro. Nah, kalau yang di sini bisa. Itu yang berbeda. Ya mungkin kalau Mas Dio memang suka Linux, ya apa bisa menggunakan WSL dan install. Jadi bukan WSL-nya itu bukan di PowerShell-nya ya, karena kalau di PowerShell itu dia tidak mengambil apa namanya core-nya si Linux itu, dia hanya part of dan itu sangat sedikit.
Kalau yang WSL-nya di Windows itu benar-benar ya kita bisa install semacam virtualisasinya Linux di Windows. Kalau WSL defaultnya kan beberapa komen di Linux bisa dijalankan di PowerShell, gitu. Cuma yang mulai Windows 10 ya kita bisa menginstal tanpa harus menginstal VirtualBox atau yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini udah full bisa Ubuntu, bisa yang lainnya. Oke, itu apa namanya? Terkait dengan ini sedikit ya, pengenalan dengan eh, apa? WSL di Windows. Nah, yang ingin saya tunjukkan itu di sini itu kalau dari yang di materi ini memang codingan untuk C++ yang versi di bawah untuk codingan versi 10 ke bawah gitu. Kalau sekarang kan kalau nggak salah udah berapa ya? 16 atau 14 ya gitu. Nah, jadi beberapa sudah tidak ada gitu. Beberapa sudah tidak ada. STDIO pun juga udah apa tidak ada atau dilebur. Nah, jadi di sini saya mencoba menggunakan eh, apa namanya yang lainnya ya. Jadi untuk library-nya itu saya menggunakan cuma IOStream, kemudian JString gitu. Nah, kalau string di versi C++ sekarang udah nggak ada. Nah, menggunakan JString dan apalagi saya menggunakan Linux. Tapi kalau ada teman-teman yang mau menggunakan Windows juga nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau menggunakan bulan C++ yang versi lama, nah mungkin bisa berjalan codingan ini. Cuma pada poinnya pengenalan materi tipe data itu teman-teman jadi paham untuk pengenalan string itu menggunakan char gitu. Kalau di C++ ya memang kebanyakan menggunakan char karena kalau C++ itu eh, apa namanya menuju ke ketat dalam penggunaan variabel terutama tipe data karena berhubungan dengan apa resources yang ada di komputer tersebut seperti memori, CPU seperti itu. Jadi kalau beberapa codingan C++ yang panjang, nah dia pasti ketat dalam mendefinisikan suatu variabel. Seperti itu. Nah, di sini hanya saya coba menggunakan char saja, kemudian apa namanya, kemudian ada komen strcpy. Nah, ini yang untuk apa? Untuk latihan sekarang ya, strcpy. Nah, di sini ada 5 variabel, jadi str 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya ingin mengcopy string 2 itu dengan string 1. Jadi kalau string 2 itu isinya adalah kelas dasar pemrograman misalkan. Nah, saya ingin mengcopy atau mengganti dengan value atau isi dari string 1, yaitu selamat pagi. String 3 saya biarkan sesuai dengan apa namanya. Di sini kan string 3 tidak didefinisikan ya. Kalau di string 1, 2, dan 5 itu didefinisikan. Kalau string 3 dan 4 ini hanya apa namanya? Saya definisikan panjang karakternya gitu. Tapi isinya tidak. Nah, isinya bisa dituliskan di sini. Jadi string 3 kalau tidak didefinisikan dia akan kosong. Tapi kalau kita isikan suatu teks atau apa karakter, nah nanti akan mengisi di variabel string 3. Kemudian untuk string 4 karena pertamanya kosong, tidak ada isinya, nah itu saya copy dari string 5. Nah, setelah itu baru di print atau ditampilkan gitu. Jadi string 1 isinya string 1, lalu string 2 isinya string 2, kemudian string 3 isinya string 3, string 4 isinya string 4. String 5 tidak saya apa namanya tampilkan gitu. Nah, ini sebagai contoh sederhana. Kemudian untuk me- menjalankannya, kalau di Linux itu bisa tinggal
jalankan G++, GNU C++, itu filenya, kemudian outputnya kalau C biasanya seperti ini. Jadi outputnya itu namanya apa? strcpy. Nah, ditekan enter, maka akan menghasilkan file strcpy. Menghasilkan file ini. Kemudian untuk menjalankannya bagaimana? Kalau di apa command prompt terminal atau di Linux sebenarnya tinggal menjalankan aja di seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada apa namanya? Selamat pagi, sebentar ya. Saya coba untuk Nah, di sini kan yang tampil tadi itu saya menampilkan isi dari string satu, variabel string satu, variabel str2, variabel str3, variabel str4. Nah, hasilnya ini tertampil semua. Kemudian variabel str1 itu isinya selamat pagi. Nah, di sini tidak diganti. Jadi str1 itu tidak saya ganti. Jadi asli apa adanya gitu. Kemudian STR2 ditampilkan isinya kelas dasar pemrograman, tetapi di bawah itu saya ganti dengan isi STR1. Maka di sini kalau ditampilkan variabel STR2 itu isinya selamat pagi. Jadi bukan kelas dasar pemrograman lagi. Kemudian STR3 itu karena di sini kosong, ini saya ganti dengan copy string sukses gitu. Nah, kemudian STR4 yang kosong juga saya ganti dengan isi dari STR5. Jadi kalimat pengganti. Nah, maka tampilnya seperti ini. Jadi STR4 tidak kosong, ada isinya, STR3 tidak kosong. Bagaimana jika STR3 itu tidak perlu saya copy lah. Nah, hasilnya akan bagaimana? Kita coba di compile lagi. Nah, coba jalankan. Nah, STR3 ini sebenarnya karakter eh, dia kosong gitu. Jadi karakternya dia kosong. Kalau misalkan STR3 saya isi dari 0, misalkan gitu. Saya isi dari 0, STR3-nya 0, tidak saya copy dari value value variabel lain atau string tertentu. Kemudian di sini saya tampilkan STR3. Di sini saya compile lagi. Jadi kalau tidak ada berubah, kalau di C, kalau ada perubahan di kode program tapi tidak dikompile, tidak ada perubahan di jalannya, di apa namanya, di hasilnya gitu. Jadi setiap ada perubahan di kode program harus dikompile. Nah, setelah dikompile, kalau dijalankan maka akan berubah sesuai gitu. Nah, ini merupakan apa namanya? Contoh untuk pemrograman bahasa C++ ya, untuk pengenalan lebih sederhana gitu. Nah, dari ini ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman? Masih ada yang bingungkah atau apa namanya? Ada yang belum paham kenapa itu STR3 atau segala macam? Atau sudah paham semua? Mas Dio, Kan kayaknya Pak. pemrogramannya Ya, apa? kalau sekarang saya front end jadi makainya JavaScript atau TypeScript sih Pak. Oh, oke. Kalau Ya. teman-teman yang lain ada yang belajar pemrograman juga? Saya pakai Python sih, Pak. Oh, Mas Ali pakai Python. eh udah belajar di ini ya, berarti apa, pemrograman untuk aplikasi ya, Mas Adit? Iya, iya, Pak. Saya biasanya bikin backend untuk REST API. Oh, ini apa berarti di sisi backend ya? Oke. Pakai
Framework atau tidak, Mas Alif? Iya, Pak, pakai framework Django. Pakai pakai Django. Kalau pakai Flash belum pernah ya? Belum sih, Pak. Ya. Oke, Pak, baik. Ya, Pak, saya mau tanya untuk apa? Sintaksnya itu kan ada kayak dua kurung, kedua tanda kurang dari ya. itu artinya apa ya, Pak? Saya kurang familiar. Ya, Kalau oke, kalau jadi untuk apa di C++ itu eh, kalau di Python itu kan langsung bisa ngeprint ya, Mas Alif ya. ya, Pak. Jadi print langsung apa? Petik dua ya. Itu kan langsung bisa menampilkan apa? Stringnya ya. Nah, kalau di C itu eh jadi string ini itu dimasukkan ke di apa namanya? Di print out, dia harus pakai yang tanda kurung dua gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, nanti pasti akan error ya. Jadi kalau string satu, oke, ini misalkan seperti out. Ini karena dalam satu baris sih. Ya coba saya coba pecah ya. Sini kalau dia tidak perlu, kalau hanya out saja, kalau pemrograman C++ memang sarannya seperti itu. Nah, sini akan sebentar, ada yang kurang. Nah, di sini tidak bisa terbaca tuh di sisi out-nya ya. Ini pasti akan error kalau menggunakan satu saja. Nah, dia juga akan tidak bisa. Jadi untuk operator apa namanya setelah operator itu untuk mengprint atau menampilkan apa namanya suatu value itu kalau di plus menggunakan min min apa namanya kurang dari dan dua kali. Itu berarti emang dari sintaknya seperti itu ya Pak. Iya Dibuat dari out sintak. itu emang paketnya gitu. Cuman Iya kalau betul. ketika digunakan di selanjutnya kan itu code kurang dari Mm-mm. str1 itu kan variabel apa string atau char yang mau di display. Terus yang di kanannya Betul. itu ngambil value yang dari atasnya kan Pak. Berarti dia kayak Iya. insertion ya jadinya, penambahan gitu. Iya, penamaan ini kalau misalkan ini kan hanya untuk apa namanya yang dalam tanda petik dua itu kan Iya untuk ya. menambahkan aja ya. Kalau misalkan seperti ini, Dia nampilin nilai dari str1-nya ya Pak. ya dia menampilkan langsung jadinya. Nah, jadi Iya. langsung seperti ini kan, gitu. Kalau tidak ada, dia nggak bisa sih. Memang bahasa pemrograman beda-beda ya, jadi kan akan error. Emang Beda-beda, aturan dari sananya berarti ya Pak. ya betul aturan dari sana ya, Ya. aturan dari sananya. Nah, sebenarnya eh, apa namanya? Sebenarnya saya itu mau menawarkan untuk yang beli pelajar itu Python gitu, karena bisa jadi di mata kuliah nanti yang lainnya gitu atau outputnya nanti kan salah satu output dari apa RPS itu nanti seperti karya ilmiah ataupun jurnal mungkin ya kalau nanti mungkin sudah tingkat akhir beberapa mata kuliah mungkin akan mengarah ke sana gitu. Nah kalau misalkan eh, apa pembelajarnya seperti untuk data science ataupun nanti untuk jurnal analisis tertentu, nah itu kan beberapa
kalau di dunia akademisi kan memang Python atau R ya yang biasa sering dipakai gitu untuk menganalisis suatu data. Nah, sebenarnya saya mau menawarkan yang C++ ini diganti dengan Python gitu, Kak. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Atau tetap C++ aja? Jadi maksud saya kalau Python misalkan mulai dari Python nanti bisa mengarahnya ke kalau Mas Alif tadi kan coding Python memang untuk buat BE seperti itu ya. Nah, yang Python untuk apa namanya? Untuk akademik, nah itu kan nanti sebenarnya secara codingan malah nggak sebanyak seperti misalkan Mas Alif coding kalau untuk akademiknya ya, karena library-nya itu pustakanya berbeda gitu dan memang digunakannya untuk menganalisis suatu data. Misalkan nanti di tingkat akhir atau mungkin di pertemuan berapa itu saya memberi tugasnya entah nanti untuk UAS itu seperti misalkan artikel ilmiah. Jadi misalkan analisis apa mengambil satu masalah, kemudian mendapatkan datanya, kemudian dianalisis dan muncul apa hasil analisnya dan bisa ditulis dalam format artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini saya tawarkan ke teman-teman sih, kalau memang masih C++ nggak apa-apa gitu. Cuma untuk yang di materi, ini versi C++-nya lama. Versi C++-nya lama. Nanti saya usahakan untuk apa mengganti kalau tetap C++, saya usahakan untuk mengganti codingan-codingan yang ada di presentasi gitu. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Tetap C++ atau di Python untuk ranahnya nanti ke science? Kalau saya setuju pakai Python aja ya, Pak. Apalagi ranahnya ke science, Python juga eh, akhir-akhir ini dipakai sama scientist gitu. Kalau saya ngikut teman-teman juga sih, Pak. Ya kalau dari teman yang lain, kalau Mas Alif yang jawab Python karena memang Python yang jadi ininya ya. Iya, Pak. saya Kalau ini saya berpendapat ya Pak. Cuman ya, saya saya netral sebenarnya. Cuman kalau menurut saya kalau di Python kan sebenarnya memang untuk ini data scientist dan kenapa dipakai mm-mm. juga karena library-nya kan memang ini banyak. Jadi banyak yang ingin kita lakuin sebenarnya udah mudah karena kita bisa impor-impor package-nya aja kan sebenarnya. Nah, sedangkan kalau di C++ kayak untuk hal yang basic kayak gini aja kan sebenarnya lebih lebih banyak tuh line of code-nya. Kita harus apa kayak char kita harus define ini apa Mm-mm. define ininya length-nya, panjangnya. Tapi kan kalau di Python sebenarnya lebih ini lebih simple dari sintak pun. Nah, jadi kalau dibilang lebih mudah ya pasti lebih mudah di Python. Cuman Betul. ya itu, saya netral aja sih sebenarnya Pak. Bebas mau yang Python atau yang C++. Bebas sih. Kalau tetap C++, bayang saya nanti dalam satu semester ini memang berunutan ya. Nanti saya pikirkan apa namanya caranya gimana. Maksud saya berunutan itu ada apa namanya? Misalkan pertemuan sekarang itu kan membahas dengan apa tipe tipe data char gitu loh. Nah nanti di di selanjutnya itu ada runutannya. Jadi tidak gonta-ganti. Misalkan char, kemudian di selanjutnya nanti saya tambahkan untuk yang integer gitu. Jadi ada journey-nya. Kalau belajar pemrograman itu tidak lompat-lompat. Ini sekarang apa str copy, kemudian nanti ada strlen gitu. Nah, bisa jadi di beberapa apa pertemuan itu memang ada runutan gitu, yang codingannya mungkin bertambah gitu. Kalau di mungkin kalau Mas Alif sama Mas Dio mungkin waktu belajar pemrograman kan ada journey-nya ya. Jadi satu hasil akhirnya itu seperti kalau aplikasi jadi satu aplikasi utuh, tapi belajarnya itu dipecah-pecah seperti itu. Ya, saya vote ini deh Pak, saya vote C++ biar lebih ini. Oke. Nah, coba teman-teman lain mau gimana? Ya mungkin dari teman-teman yang sebenarnya kalau ini memang dasar sih, tapi sebenarnya lebih ke apa ya?
seperti pertanyaan Mas Alif sama Mas Dio tadi. Jadi lebih kepada apa konsepnya dan strukturnya gitu. Kalau nanti eh, polanya ataupun konsepnya sudah nangkep, ya sebenarnya mau belajar ke Python, mau belajar ke TypeScript, mau belajar ke yang meskipun PHP pun itu lebih paham. Tuh, karena misalkan seperti tadi, kenapa ada kurang darinya dua gitu. Ya kalau di C++ harus itu, tapi kalau di TypeScript mungkin bukan itu gitu. Eh, Sintaksnya mungkin akan lain dan operatornya pun mungkin akan berbeda cara ngodingnya. Jadi kalau dari goalnya secara teknis di mata kuliah ini memang harapannya bisa memahami variabel itu di semua pembahasan pemrograman ada, tapi penulisannya mungkin akan berbeda begitu. Kalau mungkin di Python, oh mirip-mirip kok sama dengan C++, punya beberapa hal gitu. Kalau di TypeScript mungkin wah beda jauh nih, gitu. Tapi secara konteksnya dapat gitu. Oh, caranya seperti ini kalau membuat fungsi itu, kalau di C++ misalkan menggunakan apa namanya? In main ini kayaknya mirip-mirip dengan ngelihat codingan Java deh, in main seperti ini. Tapi kalau di TypeScript mungkin berbeda. Kenapa ada apa? Kok ada private, ada public ya, atau ada yang lain ya di depan nama fungsi misalkan. Tapi secara konteksnya sudah dapat. Nah, itu goalnya sih seperti itu. Oke, berarti tetap C++ saja ya. Karena nanti materinya sih sebenarnya C++ semua sih ini. Cuma apa namanya? Versinya berbeda, memang versinya lebih lebih lama ini. Jadi nggak, kalau misal bulan yang lama, khawatirnya nggak kompatibel dengan OS yang sekarang ada, teman-teman. Oke, jadi Mas Alif Pak, saya tetap izin sibuk saja ya. berpendapat, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, ya, saya setuju apa Bapak bilang. Kayak semuanya konsepnya ada sebenarnya kayak variabel, looping, if condition, Mm-mm. yang lain-lain itu pasti ada di apa di setiap bahasa pemrograman. Dan cuma kalau pendapat saya pribadi, ya kita kayaknya tetap di C++ aja karena eh, dulunya itu saya awalnya pertama megang ini C Sharp, Mm. terus pindah ke JavaScript. Awalnya di JavaScript itu kan dynamic language, Pak. Jadi dia kita bisa nggak define tipe variabelnya, kita bisa masukin apa aja jadinya. Nah, cuman yang saya lihat itu kalau misalnya kita belajar yang lebih mudahnya dulu, nah nanti Mm. pas yang pindah ke yang sulitnya itu jadi ini, jadi banyak bingungnya. Nah, jadi kalau Mm. kita start dari C++ yang lebih sulitnya daripada Python, sebenarnya saya rasa ketika pindah ke Python atau ke bahasa pemrograman lain itu bakal lebih ini, lebih mudah paham. Oh, ternyata di bahasa pemrograman lain cuman bisa 2 line, 3 line of code doang gitu. Menurut saya Mm-mm. gitu. Betul. Betul. Sebenarnya si Purpose itu salah satu bahasa pemrograman yang bisa berinteraksi dengan mesin sebenarnya. Jadi kalau eh, apa namanya belajar C++, C Sharp itu untuk penggunanya nanti seperti apa? Ya bisa, kalau teman-teman mungkin nantinya mengarah ke daerah area-area robotik IoT, sebenarnya codingannya ya codingan C sebenarnya gitu. Karena yang bisa berkomunikasi dengan mesin. Python juga bisa. Nah, karena di dalam library-nya C itu memang ada untuk yang bisa mengkontrol misalkan hardware seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk tujuannya ke ranah profesi misalkan bahasa pemrograman, ya sih sebenarnya masih masih banyak itu. Bahkan kalau mungkin sekarang programmer C itu sudah mulai sedikit ya, karena banyak journey-nya kan lebih banyak ke bahasa-bahasa pemrograman yang sekarang lagi in gitu. Python semakin in karena data science berkembang. Kemudian bahasa pemrograman seperti tadi TypeScript dengan framework-framework yang lain itu juga semakin berkembang karena front end engineer juga semakin banyak dibutuhkan gitu. Oke, jadi kita tetap C aja ya, teman-teman. Untuk belajarnya nanti coba saya ini ya, saya
coba buat kalau apa namanya compiler online gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin baru belajar atau bahkan baru melihat, oh walah kode program itu seperti ini ya. Kemudian di apa laptopnya atau di komputernya sendiri itu kesusahan untuk menginstal toolsnya atau menginstal aplikasi untuk compilernya. Nanti coba saya usahakan ada yang online, jadi teman-teman bisa mencoba di situ gitu. Jadi tanpa harus menginstal di komputer atau laptopnya. Tapi kalau ingin mencoba menginstal juga silahkan gitu. Mungkin begitu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan selain Mas Dio sama Mas Alif. Soalnya dari tadi Eh, Mas Dio sama Mas saya Alif ada yang... izin bertanya, Pak. Ya, Mas Taufik silakan. Ini kalau misalnya untuk di PC gitu, aplikasinya apa ya, Pak? Untuk ketik codingnya sama compilernya gitu. Kalau pakai VS Code bisa nggak, Pak? Gitu, Pak. VS Code bisa. Biasanya pakai itu soalnya saya. Tinggal Nah, install ini bisa ininya jadi aja ya, Mas. apanya itu? Library-nya gitu ya, yang biar dia bisa di-run gitu ya. Betul. Ini kalau ini Mas Dio pakai VS Code ya? Nah, itu Pak, saya belum install ini. Kan perlu GCC itu Pak, buat ini nge-compile-nya. Saya belum install, Betul. jadi saya pakai yang online itu Pak. Oh Yang iya, apa? ini pakai online. Yang compiler online ya. Nah, itu mungkin nanti bisa di-share di chat aja Mas Dio untuk compile online-nya ya. Jadi bisa jadi ada teman-teman yang seperti Mas Taufik tadi gitu. eh, untuk diinstal di Visual Code bisa atau enggak bisa, tapi memang perlu GCC Mas Taufik untuk compilernya gitu. Dan bisa jadi GCC itu beda-beda ya, apa namanya? Mungkin ada yang teman-teman menggunakan Mac itu juga akan berbeda itu cara instalasinya. Jadi saya tadi berpikir kalau ada apa namanya online compiler seperti yang Mas Dio ini share, nah itu bisa digunakan seperti itu. Ada di chat ya, dari teman-teman ya. Jadi kalau C++ itu memang seperti itu. Tapi kalau ingin belajar sendiri bisa menginstal Goerlancy bisa itu. Tapi nanti ada GCC plusnya GCC-nya itu perlu perlu diinstal untuk compiler. Seperti itu. Satu lagi, Pak. Ini kan yang Ya, Bapak sampaikan di yang hasil codingan ini kan itu memang berbeda dengan yang di materi ya, Pak. Karena betul. si Purlannya itu udah nggak bisa lagi ya untuk yang terbaru. Nah, itu Mm. untuk yang codingan-codingan terbaru gitu, kita belajarnya dari mana ya, Pak? Ada modul tersendiri atau kita otodidak gitu nyari di internet, Pak? Kalau sekarang sebenarnya di internet banyak Mas Taufik ya. Jadi salah satu tantangan sekarang itu sebenarnya apa di internet banyak. Terus ya saya yakin juga sih mungkin teman-teman nyari di ChatGPT juga bisa gitu. Nah, cuma untuk reverse knowledge-nya itu yang saya harapkan juga bisa saya sampaikan gitu. Maksudnya reverse knowledge itu seperti tadi pertanyaan dasar Mas Alif ya, kenapa itu harus kurang dari ada kurang dari dua itu. Itu maksudnya bagaimana gitu. Nah, kalau langsung mencari ya mungkin bisa jadi akan dapat source code-nya, tapi untuk paham kenapa harus seperti ini. Jadi nanti saya harap teman-teman nanti ketika mungkin mengerjakan tugas atau misalkan saya minta coba dibuat satu program sederhana mungkin C++ itu dengan dengan implementasi fungsi tertentu bebas saja gitu. Bebas saja menggunakan apa kalau mengambil dari internet atau mungkin ChatGPT, nah coba diparafrase kemudian diganti itu, digantinya tuh misalnya dicoba-coba aja ini kalau stringnya saya ubah bisa nggak, oh bisa, oh ini kalau misalkan jumlah karakternya ini saya ganti 10 bisa nggak itu. Contohnya seperti ini nih, kalau misalkan eh, stringnya ini karena string 3 itu jumlahnya saya set ke 10, oh sorry, terus di sini saya lebihkan dari 10, apakah bisa gitu misalkan ya. Dan ini maksudnya
eh, teman-teman perlu memancing rasa ingin tahunya. Nah, kira-kira bisa apa enggak ya? Coba. Nah, dia tidak bisa karena dia tulong. Nah, hal seperti ini yang saya harap ketika nanti teman-teman belajar otodidak gitu, eh, dicoba dieksplor gitu. Ini kenapa 10 gitu karakter itu kenapa harus 10 ya gitu. Terus kalau saya ganti misalkan oh ini tidak bisa, oke. Misalkan ini saya ganti ke bukan karakter. Kalau pakai in bisa nggak ya? Kan tadi tipe data ada beberapa ya. Nah, ini bisa nggak ya? Nah, hal-hal sederhana seperti ini itu perlu dieksplor. Nah, ternyata tidak bisa. Karena dia bentuknya array misalkan. Terus bagaimana kenapa kalau ini kok nggak bisa seperti itu? Kalau pakai apa kurung buka kurung tutup bisa nggak ya? Nah, cara eksplornya salah satunya seperti ini. Oh, tidak bisa juga. Nah, di sini yang teman-teman saya harap perlu eksplor. Sebelum misalkan browsing internet itu dieksplor sendiri, apalagi kalau sudah pernah melihat suatu kode eh, untuk mendefinisikan suatu variabel itu ada tanda sama dengannya dua. Nah, itu coba dieksplor aja. Karena bisa jadi ya itu sekarang lebih mudah kalau zaman dulu masih sedikit informasi, belum ada ChatGPT, belum ada seperti yang Mas Dio share itu online compiler belum ada gitu. Di website itu juga masih belum ada, jadi kita belajarnya hanya sesuai dengan di buku dan buku juga di zaman dulu masih mahal gitu. Kalau sekarang sudah banyak sekarang sudah banyak dicari di internet atau kalau bingung baca bikin pusing, nah di YouTube banyak juga. Cuma harapan saya perlu explore ini kenapa seperti ini dicoba. Nah, kalau variabel di set karakter maksimal 10 gitu. Ya, betul. Jadi kalau karakter ini mendefinisikan jumlah maksimalnya itu 10 karakter. Mau huruf, mau angka, mau karakter lain itu jumlah 10. Nah, di sini yang pendefinisian ketat karena si itu memang berkaitan erat dengan memori ya. Jadi matok memorinya sekian ya, sekian gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau nanti ada eh, tugas, kalau pas Vicon, nah, Hera mungkin ada banyak ada banyak pertanyaan dan mungkin nggak harus saya yang menjawab sih. Jadi saya harap kita bisa sharing pengetahuan gitu. Jadi nggak bisa jadi teman-teman yang lain ada yang nanya, teman lain, oh saya pernah pengalaman itu, ternyata memang nggak bisa menggunakan script itu, bisanya menggunakan library ini, gini, gini, gini gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang di-share Mas Alip ya. Untuk compilernya bisa teman-teman apa namanya bisa teman-teman ini harus harus Terus register login dulu Pak. Ya ya harus register. register Tapi bisa pakai akun Google aja sih SSO gitu, Bu. Jadi nggak ribet. ya. Sebenarnya kalau bukan compiler ya seperti yang ini compiler seperti ini itu ada beberapa ya. Jadi ada yang seperti ada yang ini terus ada yang lainnya lagi gitu. Nanti kalau misalkan saya juga bisa, saya coba pasang di online di Unsia. Jadi teman-teman bisa bebas mau menggunakan yang ini atau yang nanti misalkan saya buat atau mungkin di sendiri silahkan. Yang penting bisa latihan, kemudian ketika ada kendala, nah pas Vicon seperti ini bisa kita diskusi gitu. Oh, ini kenapa nggak bisa ya? Nah itu satu. Dan yang kedua mungkin nanti saya membuat Git repo. Nah, ada teman-teman yang sudah punya mungkin GitHub atau GitLab akun Git sudah punyakah Ya teman-teman Pak. semua? Kalau Mas Dio sama Mas Eh, Alif harusnya sih punya. Kalau nggak punya bukan programmer harus punya.
nanti share codingan bisa di situ maksud saya gitu. Jadi teman-teman latihan gitu, terus nanti misalkan tugas ya tinggal di share linknya, saya kan bisa melihat oh ini codingannya seperti itu. Terus pas Vicon di sini bisa kita bahas. Ya Mas Alip, ada present ada yang ditanyakan? Oh, saya mau tanya Pak. Tadi yang apa ya tadi? Bentar. Ini sih Pak yang untuk panjang karakter tadi. Itu Mhm. kalau misalnya karakter kayak ampersand, hashtag, terus percentage kayak kayak gitu-gitu itu dihitungnya satu satu atau kayak gimana ya Pak? Ya, Penasaran aja. kan ini saya ini satu ya. Terus ini apa nih misalkan nih percentage gini ya. Ya Pak, Kita coba aja. Tolong dia. tolong ya. Berarti Karena betul, karena karakter itu kan sebenarnya apa ya? Char to hex. Nah, ini masuknya mata kuliah apa ya? Kalau harus seperti ini ya, saya lupa. Ini harusnya masuk mata kuliah lain sih untuk pengenalan bisa jadi ke sistem operasi. Jadi kalau karakter ada nggak nih? Oh ini ada nih. Asli to hex. Coba. Nah, dia dua huruf, Mas. Dua dua karakter ya panjangnya ya. Jadi kalau misalkan ini kan soalnya informasi errornya itu tulong, jadi kan terlalu panjang. Padahal di sini hanya satu karakter. Gitu. Ini hanya satu karakter. Kalau ini saya ubah, kalau tadi hanya 25, berarti ini kan saya ganti dua karakter. Nah, berhasil, Mas Alif. Jadi oh, percentage itu dua, dua karakter. Apakah yang lain juga dua karakter? Nah, itu saya belum tahu. Hex itu apakah sama? Apakah dua karakter? Eh, nah ya, ini sama. Terus tagar. Nah, hal seperti ini nanti teman-teman perlu ini ya, perlu oprek ya. Jadi untuk karakter beberapa karakter ini eh, dua dua karakter ya. Teks ini teks sama sorry. Teks tuh hexa oke binary sama sih. Ini sama untuk ASCII to code. Oke, mungkin seperti itu. iya Mana Pak. teman-teman? Makasih Pak. Siap, sama-sama. Eh teman-teman di sini semua ikut pen sama aku ya pas kemarin ya. Ada yang nggak ikut? Yang waktu pengenalan? Pakai flash kalau belum ada. Oke, jadi untuk Vicon itu dalam satu semester ini eh, apa 4 sampai 7 ya, 4 sampai 7 dalam satu semester. Jadi mungkin sampai eh, sampai sebelum UTS itu saya usahakan jadi bisa jadi tidak setiap minggu ya teman-teman ya. Jadi kalau eh, nanti saya share jadwal Vicon, nah itu maka kita akan Vicon. Gitu. Nah, mulai minggu depan itu jadwal Viconnya sesuai dengan jadwal aja ya teman-teman ya. Karena memang 2 hari kemarin kan memang masih banyak yang masuk ke kelas ya. Beberapa teman-teman yang dari konversi kan memang baru masuk dalam minggu ini gitu. Jadi minggu kemarin saya tidak mengadakan Vicon. Kuatirnya masih banyak yang belum masuk ke kelas gitu. Nanti bisa jadi tidak setiap minggu kita Vicon, tapi kita bisa diskusi di apa Edlink di forum tersebut. Kemudian nanti kuis ataupun tugas
bisa taruh di situ, dan di Vicon selanjutnya nanti bisa jadi saya harap saya punya apa journey-nya, jadi teman-teman bisa menggunakan apa tools online atau yang install sendiri menggunakan Visual Code juga bisa gitu. Tapi kalau C memang syaratnya harus ada compilernya gitu, pakai GCC misalkan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya materinya karena memang pengenalan dan latihannya eh, ke depannya nanti yang share screen harusnya gantian, jadi bukan saya ya. Jadi gantian kalau udah ada tugas, misalkan ke ini tadi kan materinya baru STR copy ya. Nah, nanti kalau udah yang lain, bisa jadi ini kan ada STR STR chat gitu, STR cat, STR LAN, kemudian STR JMP itu bisa dipelajari dan sebenarnya tidak harus sama dengan ini ya. Jadi tidak harus sama dengan apa namanya sama persis ya. Misalkan seperti belajar logika algoritma itu bisa diganti-ganti dulu gitu. Terus nama variabel, misalkan saya nggak mau pakai string satu, saya pakai nama sendiri, bisa silakan dicoba-coba di apa digabung gitu. Kalau misalkan strcat itu bagaimana? Ya contohnya seperti inilah. Kalau misalkan strcat, strcat apakah cukup ini misalkan str1 itu ganti ke s ganti. Maaf, membingungkan. Nah, strcat itu seperti itu, mengganti dari kalimat pengganti itu di string 5. String 5 diganti dengan string 1 selamat pagi. String satunya ya gitu. Kalau eh, ingin pelajari untuk C itu ada banyak ya. Salah satunya itu kalau untuk definisi di W3 School bisa. W3 School W W3 School. Di sini bisa juga kan W3 School. W3 School. Nah, modalnya sekarang kayak gini sih sebenarnya. Jadi mau apa nggak perlu beli buku, tinggal langsung nyari di internet gitu. Sudah ada definisinya, terus sudah ada sintaks pembelajarannya seperti ini. Dan dia misalkan string chat itu fungsinya untuk pen copy one string to end of another. Jadi mengcopy ke apa kalimat terakhirnya. Nah, kemudian fungsi dari strchat, strchat, strcat itu fungsi itu ada di dalam library ini, string H. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu dieksplor ya, teman-teman ya. Nanti di Vicon selanjutnya saya harap gantian gitu. Jadi teman-teman yang
share screen, nah coba di coding. Jadi memang programmer itu harus bisa atau terbiasa dengan mengetik eh, apa namanya di komputer. Oke, begitu teman-teman. The last but not least, ada yang pertanyaan atau yang lainnya? Belum kita tutup, kita lanjut di Adlink. Ini teman-teman ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Oh, oke. Jadi kalau eh, apa? Hmm, Misalkan kalau ada info nanti bisa apa namanya? Bisa diinfokan ya. Saya nggak perlu join ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau ada info misalkan apa? Saya melalui Adlink aja itu mungkin di forum atau pas di materi nanti bisa saya infokan di situ. Kalau ada yang nanya bisa juga di Adlink tersebut ya. Jadi bisa nanya di forumnya atau DM juga bisa. Ada beberapa mahasiswa di mata kuliah lain memang men-DM karena apa? Menanyakan jadwal Vicon atau menanyakan tertentu bisa juga DM ke saya di Adlinknya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup teman-teman ya. Kita lanjut di Adlink dan di Vicon selanjutnya. Kalau tidak ada, saya tutup untuk Vicon hari ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Dio dan Mas Taufik dan teman-teman semuanya. Eh, Selamat bekerja bagi yang masih bekerja di hari Sabtu. Terus jika ada pertanyaan, kalau yang terlupa melalui Vicon bisa langsung di Adlink ya, teman-teman. Nanti ini di Eh upload ya, di Adlink ya, Pak, iya, recordnya. recordnya Oh saya iya. upload. Ini biasanya kan perlu ini ya, apa? Perlu convert dulu. Oh iya, Pak. Biar Biasanya nanti saya kalau misalnya ada yang ingin dipelajari ulang bisa kami lihat-lihat lagi, Pak. ya, siap. Nanti juga Ya. ini ya, ke depannya kalau Vicon, eh, misalnya seperti ini tadi kan udah lihat nih, seperti Mas Dio, kemudian Mas Alif, itu kan juga apa pernah mengcoding dan sampai sekarang juga ngoding gitu. Jadi kalau ada informasi atau apa, ya kita nanti seperti diskusi aja ya. Ada yang apa namanya, ada yang lebih tahu atau mungkin ada yang ingin tahu atau mungkin nemuin skrip yang lebih lebih apa ya nggak ada di materi atau jarang sekali digunakan nanti bisa di-share. Baik, kalau gitu terima kasih ya teman-teman semua. Saya mau geser ke Vicon mata kuliah lain soalnya. Oke, Baik, terima Pak. kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Ya, Pak, terima terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih kasih, Pak. Pak. semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. semua. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Salam sehat Pak. Terima selalu. kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak.